itu bukan bualan, bahwa setiap hari kami itu didatangi orang minimal 20 sampai 50 orang itu. Apakah kami ngomong bohong? Enggak bohong. Jenengan tahu itu. Iya, Jenengan iya. sudah, ya kan gak mungkin kami setting itu semua. Iya. Ya kan, seperti tadi jenengan ke barat, sakmu wakai uang, Iya. sampai lugu-lugu neng bukan cukup. Nah. Nah, itu fenomena setiap hari kami alami. Ya kan, dan mereka ini butuh ya perhatian kita, butuh apa ya, gini. Ini tadi kemarin itu salah satu yang datangi saya itu BAIS. BAIS itu siapa? BAIS itu Badan Intelijen Strategis. BAIS itu Badan Intelijennya TNI. Nah, intinya mereka ngajak diskusi kami. Ngajak diskusi kami tentang masalah sosial, masyarakat dan seterusnya. Bagaimana agar masyarakat ini bisa lebih tertib. Dan juga bahwa pemimpin hari ini harus banyak mengkoreksi dirinya, ya kan? Pemimpin hari ini harus banyak mengkoreksi dirinya, ya kan? Yang dibutuhkan masyarakat itu sebetulnya keberadaan mereka ini untuk membesarkan hati dan seterusnya. Ambil contoh kenapa saya menyoroti anggaran yang begitu kecil yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang untuk manula dan anak-anak terlantar, ya kan? Iya. Terus kemarin sudah sampai bahas, Gus. Oke. Ini kenapa? Maksud saya kenapa saya menyoroti dari itu? Terus pemerintah ini mau mengentaskan kemiskinan kan bohong. Kalau dengan anggaran yang cuma segitu, ya kan? Iya. Ya, ini berbanding dengan terbalik ya dengan anggaran untuk renovasi rumah dinas, kendaraan, lapangan golf dan seterusnya, ya kan, untuk jalan. Itu kebutuhan sekunder ya, Gus ya? Itu kan jalan, misalnya, oke lah jalan itu kebutuhan primer. Tapi pada prinsipnya yang harus didahulukan oleh pemerintah, ini kan perbaikan dari sisi sumber daya manusianya, ya kan? SDM-nya ya, Gus? Iya. Ambil contoh begini. Kalau kita sekarang mau serius ngomong membina masyarakat, baik bagaimana tingkat kejahatan, bagaimana tingkat kebobrokan masyarakat tentang masalah narkoba dan seterusnya, ini bisa ya progresnya terus bisa ditingkatkan. Bagaimana terus iki tambah mudun, ya kan? Kalau tambah mudun berarti kinerja pemerintah berhasil, ya. Tapi kalau tambah naik, berarti kinerja pemerintah gagal dan harus dipertanyakan di sini. Dipahami. Maksud saya ini loh. Terus akar kesalahannya ada di mana? Ya kan tidak ada pembinaan. Tidak ada komunikasi dengan mereka. Ambil contoh saja dengan dana nun sewu, ya kan? Kalau kita mau teliti, banyaknya narkoba itu beredar justru lewat mana? Lewat anak-anak terlantar ini, ya kan? Berarti anak terlantar ini memang harus diutamakan dan harus diperhatikan lah. Dan ya, ini saya tidak ngomong harus diutamakan, tapi bahwa diperlakukan adil, ya kan? Ambil contoh sekarang, ya di jalan-jalan, di lampu merah. Siapa yang berhak atau berkepentingan atau yang berwajib, Gus, menangani masalah ini, Gus? Pemerintah tentunya. Pemerintah ya? Bukan dinas sosial, Gus ya? Ya pemerintah juga, ya kan? Perkara nanti instruksi bupati seperti apa, ya kan? Nah, harus menjalin kerjasama. Sejak awal saya sudah mengingatkan Bapak Bupati Jember hari ini, ya kan? Nah, di awal bahkan ada perjanjian yang kami tanda tangani. Ada perjanjian. Ada perjanjian yang ditandatangani bersama bupati kita ya? Ya, salah satunya poin, ya kan, saya sampaikan kepada beliau harus mengajak kerjasama pondok pesantren dalam hal ini dalam kurung para kiai dan juga sivitas akademik. Di sini ada 3 universitas besar, ya kan, ada Poltek, ada UNED, ada UIN. Di situ banyak orang ahli, di situ banyak guru besar, ya kan, yang memang ahli di bidang masing-masingnya. Ajak mereka bicara, ya kan, sebagai staf ahli atau ini diajak bicara untuk apa, Gus? Ya untuk perbaikan semuanya.
Ya kan, kalau ngomong orang yang ahli ekonomi siapa hari ini, ya tentu guru besar. Iya, guru besar Fakultas ekonomi ya. ekonomi. Iya, benar. Kalau mau ngomong ya kan tentang masalah hukum, kalau kita mau, ya kan harusnya diajak bicara guru besar yang ada di fakultas. Tapi selama hukum. ini apa tidak ada kayak bupati mengajak bicara? Faktanya saya tidak melihat. Ibaratnya contohnya kita ambil contoh semacam profesor yang berpengalaman ada di Jember, apakah tidak pernah melakukan edukasi atau minimal bupati menyampaikan atau mengajak duduk bareng menyelesaikan masalah yang ada di Jember? Saya belum melihat itu, ya kan? Buktinya saya belum melihat itu sampai hari ini, ya kan? Salah satunya yang saya usulkan agar bupati ini ya kan mengajak kerjasama pondok pesantren, para kiai. Bagaimanapun siapapun tahulah kiai itu ini kan tempat curhatnya masyarakat. Benar. Semua masyarakat pada saat mengalami kebingungan, mengalami kesusahan di bidang apapun, mau ngomong kesehatan, mau ngomong ekonomi, mau susah masalah apa, pasti yang didatangi siapa? Kiai. Ulama. Ini kan harusnya pemerintah menjalin kerjasama dengan para kiai. Tentu, non sewu, aspirasi yang diserap para kiai dari masyarakat jauh lebih besar daripada yang diserap oleh DPR. Tolong itu dicatat. Bisa diulang, Gus? Aspirasi masyarakat itu jauh lebih besar diserap oleh para kiai daripada anggota DPR. Kenapa? Karena yen para kiai itu setiap hari didatangi masyarakat. Tamu. Iya, didatangi tamu ya. Bukan cuma dicabisin aja ya. Kalau kesannya masyarakat ditumpahkan kepada kiai semuanya. Itu. Lah, harusnya kan mereka diberi ruang. Para kiai diberi ruang untuk usulan biar didengar. Ya, kenapa? Karena mereka bersifat anggun dengan masyarakat. Tapi juga Jember termasuk kota santri juga, nggak bisa dihilangkan dari itu, Gus. Dan itu sudah ada tertuang dalam perjanjian antara kami dengan Pak Haji Edi pada saat masa kampanye kemarin. Hari ini faktanya tidak ada yang diajak bicara. Bahkan membahas RPJMD saja kami tidak dilibatkan. Otomatis program pemerintah ini pincang? Ya menurut saya tidak sempurna. Tidak sempurna apa pincang, Gus? Kalau tidak sempurna, istilahnya pakai saja. Bagaimana, Gus? Ya ambil contoh saja yang sudah kita evaluasi berkali-kali. Iya kan? Kenapa kok aneh anggaran untuk manula, untuk anak-anak sebegitu kecil ya, Gus ya? Kecil. Terus sampai ngomong terjadi perubahan serius bagaimana? Dengan dana pembinaan sekecil itu, kangge ongkos wirawiri tidak cukup. Itu loh maksud saya. Apa mungkin Bupati termasuk memanage anggaran APBD yang keluar, Gus, dan untuk dilarikan ke lembaga yang lain atau kepentingan yang lain? Itu saya bantah. Tuntas ini saya bantah. Iya kan? Kalau memang untuk demi itu, lo kenapa untuk anggaran dan di rumah dinas begitu besar? Tapi kan Bupati bilang biar Jember terlihat keren, Gus. Kan dia maunya keren, Gus, mewah, keren dan wah gitu, Gus. Itu apa? Sekarang begini saya mau tanya, ya kan? Saya ini kebetulan, ya kan? Jenjang pengetahuan pendidikan saya lah, saya ini terdidik oleh lingkungan dan juga keluarga kamu, abah kamu, diajarkan agama. Kami mendengar cerita-cerita seperti pada masa Nabi. Nabi ini seorang pemimpin hebat. Hari ini dibicarakan banyak orang dan menjadi inspirasi bukan hanya bagi kaum muslim. Non-muslim pun banyak yang kagum kepada beliau. Bukan non-muslim, kafir lah. Ya. Kafir lah. Setahu saya, ya kan, dalam sejarah siapapun tahu, Nabi Muhammad itu tidur di atas pelepah daun kurma. Apakah itu mengurangi kehebatan beliau? Karismanya ya, Gus. Kenapa? Keberhasilan Nabi ini bisa membangun sumber daya manusia seutuhnya. Seorang Umar bin Khattab yang dulunya seorang preman, ya kan? Dia membawa kerusakan di mana-mana. Berapa banyak orang yang terbunuh di tangan dia. Tapi setelah komunikasi dengan Nabi, diperbaiki sumber daya manusianya, akhirnya Umar menjadi orang hebat. Lewat tangan Umar bin Khattab juga, akhirnya Islam menyebar kemana-mana sampai bisa mengalahkan Romawi, mengalahkan Kisra. Bahkan Umar bin Khattab pun tidak punya istana yang mentereng, yang menghabiskan dana besar. Enggak,
tapi juga tidak mengurangi kewibawaan beliau. Tapi mungkin sekarang karena orang itu kebanyakan melihat semuanya dari status sosial, Gus. Nah, ini Kebanyakan manusia sekarang sekarang ini begini. melihat dari status sosial dan casingnya. Ini. Jadi kalau pendopo mewah, rumah mewah, lapangan golf 5 miliar, itu menunjukkan Jember sudah berhasil dalam kinerjanya beliau sebagai Bupati Jember, Gus. Ini buktinya sekarang, kalau memang mereka masih punya hati, kenapa terjadi gejolak di Jember hari ini? Kalau mereka punya hati, nggak mungkin ada kemiskinan, Gus. Sekarang ada gejolak Iya. sosial, sudah banyak demonstrasi. Iya. Demonstrasi ini bukan hanya dari satu kalangan dari ini di Jember, mahasiswa di, Iya. petani di, Iya. semua orang dari segala strata. Ini kan indikator jelas. Mereka gelem mikir ya kacau lah. Ini kan indikator jelas. Mikir ya. Mikir Harus dong. mikir ya, Gus, Iya. ya. Harus mikir apa harus berbuat apa harus terjun, Gus. Mikir dulu, baru Oke. berbuat, ya kan? Oke. Nah kita ini kan tidak boleh, berbuat sesuatu asal, jangan. Iya. Ya. Jadi kita harus mikir dulu ada ya. istilah sedang begini, kalau mau usul itu jangan asal, Kalau mau usul jangan asal, kalau mau asal jangan usul. jangan usul. Ya, mikir dulu. Luar biasa. Ajak bicara Iya. semua orang, Iya. ya kan? Iya. Ah, kenapa saya usulkan di depan orang ahli ini tolong diajak bicara, ya kan? Salah satunya juga sivitas akademi, sehingga nanti apa perbaikan ekonomi itu jelas, ya kan? Iya. Nanti mau dijalankan seperti apa? Orang jelas. ekonomi tidak, orang ahli tidak pernah diajak bicara. Jadi Umi sebagai warga sipil menarik kesimpulan kalau gitu Pak Haji Hendi berjalan sendiri Iya. dengan pikirannya sendiri dan Iya. dengan keputusannya Iya. sendiri itu sangat merugikan sekali Itu rakyat harus saya Jember. katakan. Dan itu harus dikoreksi, Gus. Dan iyalah. Sekarang begini, salah satu beliau itu dulu mampu menyihir banyak orang, ya, dengan statement kampanyenya. Jember hari ini tidak butuh seorang Superman. Jember hari ini butuh super team. Super team, super team, Gus ya. Perlu Tidak ada digarisbawahi yang bisa super team. ngerjakan Jember itu sendiri. Harus bekerja sama dengan semua pihak. Bohong ya. Kadap ya, kidip ya, Gus ya. Nah, ini maksudnya Kidip. sudah. Nah, ini buktinya bohong. Mana? Nggak ada. Nggak ada yang diajak bicara. Ya, harusnya kalau memang beliau serius, pada saat membahas RPJMD, libatkan dong tokoh masyarakat, libatkan dong para kiai, libatkan dong sivitas akademi, sehingga nanti ada masukan-masukan. Ada sinergi ya. Iya, Ada sinergi. seperti slogannya kolaborasi, sinergi, akselerasi, Iya. itu bisa dicapai. Hari ini mah bohong. Iya, akhirnya banyak programnya yang dikritik oleh masyarakat. Orang berbuat kebohongan satu kali akan berulang dan akan selalu melakukan kebohongan, Ya, Gus. saya tertarik dengan pernyataan Rias Rasid. Beliau seorang tokoh nasional. Rias Rasid ini orang pakar ahli tentang otonomi daerah. Iya. Ya, beliau itu di dalam artikelnya menulis dengan jelas begini, ya kan? Indonesia yang terpuruk itu karena kebohongan para pemimpin. Ya, pada saat pemimpin-pemimpin itu melakukan kebohongan-kebohongan, itu yang menyebabkan rahmat Allah tidak turun. Benar. Dan akhirnya terjadi masalah seperti sekarang yang terjadi. Terlalu banyak kebohongan apa terlalu banyak sumpah palsu, Gus? Nah, kan sama saja. Sama saja ya, antara sumpah palsu dan kebohongan ini sama saja, Iya, Gus. betul. Dan ini berakibat fatal buat rakyat Jember khususnya dan umumnya Indonesia. Coba bayangkan saja, ya, Iya. seorang pedagang pada saat dia berbohong, bersumpah palsu, Iya. itu sudah Nggak merugikan. barokah, Gus. Iya kan? Nah, selain Apalagi yang merugikan melakukan orang, itu pemimpin, coba. iya, selain merugikan orang juga berdampak terhadap Iya. dirinya sendiri. Seorang Gus. pedagang pada saat kenapa benar-benar oleh Nabi, Iya. ya kan, diingatkan tidak boleh sumpah palsu, Nggak boleh. tidak boleh nyuri timbangan, dan Iya, seterusnya. iya. Karena ada banyak merugikan. Padahal seorang pedagang itu merugikan konsumennya saja. Iya. Coba bayangkan jika yang melakukan kesalahan itu seorang pemimpin, seorang bupati, seorang presiden, seorang gubernur. Panutan. Loh, kebijakannya ini kan merugikan banyak orang. Benar. Ingat, yang dikelola hari ini bukan uang pribadi beliau, ini uang Uang rakyat, rakyat dan untuk rakyat. iya kan? Dan rakyat punya hak di Iya. situ. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, Itu Gus maksud ya. saya. Iya. Dan terus kalau programnya ini tidak menyentuh kepada masyarakat, ya, Bisa masyarakat- dikatakan programnya gagal Nah, total, Gus. Kenapa? Ya karena sekali lagi
beliau bohong dengan janjinya. Coba seandainya beliau ini konsisten, ya kan, dengan janji politiknya bahwa Jember, ya kan, tidak butuh Superman. Tidak butuh Superman karena tidak ada Superman, Gus. Nah, Jember ini butuh super team. Kalau super deal ada, Gus. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, jadi kita Kalau Superman nggak ada, kalau super deal ada, Gus. harus bekerja sama. Iya, Itu iya, dan Gus, itu iya. yang membuat dulu jujur saya mendukung beliau. Gitu, Karena ya, beliau Gus, ya. pernah ngomong begitu. Oke. Oke, kalau begitu bagus. Dan sudah di awal masih masa kampanye sempat saya temukan beliau dengan dekan Fakultas Ekonomi, dengan dekan Syariah Iya. UIN, ya kan, dengan dekan FISIP. Ya, nah, pada saat itu ini orang-orang hebat di mata saya Iya. yang bisa dijadikan partner untuk menata Jember ke depan. Tapi kan tidak dilakukan. Oke. Ya kan? Padahal sudah ada pertemuan itu, bukan tidak ada pertemuan, ada pertemuan itu. Karena saya ada di dalamnya. Pada saat itu kita bicara, bukan apa, membicarakan Jember ke depan. Loh, kenapa kok setelah beliau jadi pertemuan-pertemuan sebesar ini nggak pernah Tidak ada. Dihilangkan atau tidak ada, Gus? Nggak pernah ada. Itu aja. Saya nggak Jadi, tahu bahasanya mau dihilangkan ya. Saya nggak tahu. Oke, kita udah ngomong udah hangat sekali nih, Gus. Saya mau tanya lagi, otomatis pemimpin Jember mempunyai kekuatan atau kekuasaan mutlak yang ada di Jember ini, Gus. Saya mau tanya, Gus, masalah CSR ini, Gus, ya. Mohon maaf ini, Gus, ya. Masalah CSR yang ada di Jember. Kalau menurut pendapat saya, Gus, manusia bekerja ada zakatnya, Gus, ya. Pasti ada zakatnya, dan 2,5% harus dikeluarkan, itu sebagian daripada zakat mal. Dan kalau kayak pemerintah yang ada di Jember, ibaratnya perbankan, ya kan, pengusaha atau industri, apa mungkin ada CSR atau semacam pundi-pundi yang masuk kepada Bupati Jember, Gus? Saya bertanya ini sebagai rakyat sipil, mungkin ada kapasitas Anda atau Anda mengetahui untuk menjawab masalah ini, Gus? Saya jawab. CSR, Gus, ya. Saya jawab. CSR setiap tahun yang harus dikeluarkan bank bayar, wira usaha atau wira swasta atau ibaratnya pengusaha membayar kepada bupati, Gus. Seperti apa yang Saya jawab, bisa Anda ketahui? Oke, saya jawab ya. Iya. Untuk urusan ini Dengan jujur, Gus, ya. Oke. Untuk urusan ini jujur saya tidak tahu dan saya tidak bisa menjelaskan apapun. Nggih, untuk urusan ini jujur saya tidak tahu dan Tapi saya ada itu, Gus, ya. Saya tidak tahu. Nggak tahu ya, Gus, Gini ya. Saya harus mempertanggungjawabkan semua statement saya, semua ucapan saya. Iya. Saya tidak akan bicara sesuatu yang saya tidak tahu. Saya juga tidak akan bicara sesuatu yang saya tidak tahu, tidak ada dasarnya. Iya, tapi CSR ini bukan rahasia umum, Gus. Semua orang Tapi tahu, jujur saya Gus. tidak tahu. Saya tidak Justru akan- Anda tidak Ya. tahu, ya. Ya. Sangat alim sekali Anda Saya kalau tidak begitu. akan jawab Di sesuatu. bidang ekonomi atau di bidang perkembangan ada di Jember, Gus. Kalau nanti ditanyakan kepada yang tahu ya. Gitu Jadi ya. ini ya, sekali lagi, saya punya tanggung jawab. Iya. Saya tidak mau berbicara yang saya tidak tahu. Iya. Nggih? Saya juga tidak mau berbicara yang tidak ada dasarnya, ya kan? Iya. Kenapa saya setiap kali statement saya selalu ngomong saya siap dikonfrontir. Dikonfrontir. Nggih. Karena Anda tahu ya. Karena saya tahu, nggih, karena saya punya bukti, saya ada dasar. Berarti kalau masalah CSR ini Anda nggak tahu ya, Gus, ya. Dan saya tidak mau komen tentang hal ini karena ini Tidak tahu apa tidak mau ikut campur Tidak dalam tahu. masalah ini, Tidak Gus? tahu. Saya Tidak tahu, Gus. Tidak tahu. Oke. Itu saya jawab, saya Paham. tidak tahu. Iya. Tidak ada. Saya ini uangnya orangnya enak-enak. Bukan saya mancing-mancing, bukan, Tidak, Gus, ya, tidak. bukan ya. Tidak. Saya bertanya karena memang Tidak, ini betul. sudah banyak sekali. Iya. Umi ada CSR setiap tahun yang bahkan Saya mungkin tidak tahu. bupati bisa meminta seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan, saya urusan itu tidak tahu dan saya tidak bisa komen apapun tentang hal itu. Gitu, Sekali Gus, ya. lagi saya tidak akan berbicara sesuatu yang saya tidak tahu. Di luar Oke. kapasitas saya Gus tidak Baikun, mau ya. berbicara menduga-duga, saya tidak mau. Iya. Tapi yang saya bicarakan sesuatu yang itu ada dasarnya, ya kan? Saya tahu betul. Iya. Itu kenapa selalu saya ngomong saya siap dikonfrontir atas semua yang sudah saya sampaikan. Gitu, Saya siap Gus, ya. bertanggung jawab. Siap. Saya ngomong begini nih, saya sadar benar. Iya. Tanggung jawab saya itu besar, ya kan?
ucapan kita itu Anda akan tanggung diminta jawab besar, apalagi pertanggungjawaban. saya, Gus. Ya kan? Ini kan akan diminta pertanggungjawaban Iya, benar. di hadapan Allah. Allah, benar. Ya kan? Kalau saya benar. ngomong bohong, Iya. iya kan? Iya. Nanti juga akan saya pertanggungjawabkan. Benar. Itu Benar. kenapa sekali lagi saya tidak akan berbicara sesuatu yang saya tidak tahu dan tidak saya tidak lihat bukti dan seterusnya, saya tidak mau bicara. Nah, Itu. selama itu saya tahu, saya ngomong apa adanya. Oke, dan insya Allah saya tidak punya maksud apapun. Oke, dari semua yang sampaikan ini. Oke, nun sewu, sekali lagi kami ini bukan orang miskin yang butuh diperhatikan, butuh pekerjaan, butuh uang untuk dibantu. Iya. Oke, dan selama ini alhamdulillah lembaga kami, yayasan kami belum pernah sama sekali. Oke, sepanjang kami ada belum pernah sekalipun, tolong itu dicatat, meminta bantuan dari pemerintah. Amin, amin. Oke, dan alhamdulillah kami masih bisa berdiri, kami masih bisa melakukan banyak aktivitas tanpa harus bantuan itu. Sekali lagi, tidak ada motivasi apapun dari yang kami sampaikan kecuali kami hanya mengingatkan janji-janji politik yang disampaikan oleh penguasa hari ini. Iya. Ya kan? Tolong itu ditepati. Sekali lagi, masyarakat tidak butuh janji, tapi mereka butuh bukti nyata. Baik. Ya kan? Saya cuma mengingatkan sekali lagi kepada pemerintah, Iya. janganlah hanya kalian sibuk memperbaiki infrastruktur saja, Iya. tapi tolong perbaiki juga sumber daya manusianya. Iya. Salah satunya bohonglah. Kalau ngomong pengentaskan kemiskinan dengan dana sekecil itu, mau mentas gimana? Iya. Mau mentas gimana? Iya. Jadi saya mau tanya, tolong panggilkan saya pakar juga. Iya. Mau mengentaskan gimana? Ini kan bohong, program bohong, Mbak. Iya. Ya kan? Nah, ini maksud saya, tolonglah ini dievaluasi, ya kan? Iya. Nah, saya berharap nanti kebijakan pemerintah ini lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Amin. Ya kan? Amin. Masa lucu? Wah, bupati ini punya mimpi mau bangun gedung Pemda baru di Bintoro dengan dana Mungkin mau menyanyi IKN, Gus. Aduh. Nggak mau kalah, Gus, sama IKN. IKN kan udah Ini dibangun. kan kami kan- Kita juga harus keren juga, mau Mohon bangun maaf juga. ya, Uang dari mana kita nggak kami tahu. ini kan ya apa ya, sekali lagi sebagai wakil masyarakat Lange, karena kebetulan seperti Umi tahu persis, Iya. setiap hari kami didatangi sekian Didatangi orang, saya lihat ya. sendiri, iya, Nah, Gus, iya, Gus. Terus nggak kena siapa seperti kami setiap hari tahu masyarakat mengeluh, nggak tahu mereka curhat, kebutuhan mereka apa, yang mereka butuhkan itu apa. Lo kok malah pemerintah pindah gedung baru? Iki apa urusannya? Yang Iya. dibutuhkan masyarakat sekarang itu bukan gedung baru, pelayanan publik. Bagaimana program pemerintah itu menyentuh kepada masyarakat kecil, berpihak kepada masyarakat kecil. Dan juga ibu-ibu banyak mengeluh saat ini, Gus, dengan kenaikan sembako segala macam, apalagi ini bulan puasa, Gus. Iya. Dan banyak guru ngaji juga menghubungin Umi, Gus, Ya. karena tidak ada gaji untuk Setiap kita guru berikan ngaji, Gus. masukan, namanya kan. Nah, Ini kan susah. Nanti kalau kita ngomong gini, oh ini orang yang kita hati, oh ini orang kecewa gara-gara ada dapat proyek. Masya Allah la quwata illa billah. Sampai saya itu ngomong, tolong buktikan apakah saya ini punya CV, punya PT. Kalau bisa masa dibuktikan. sampai sugestinya atau pemikirannya sampai segitu? Kenyataannya kan Pemikirannya sampai yang segitu, mereka kami Gus. seperti itu. Mau nggak buktikan kami punya CV, nggak Fitnah punya itu, PT, Gus, ya. nggak. Fitnah. Ya, sekarang kan harus ada bukti kalau kita mau Iya, ngomong. iya, ya kan? benar-benar. Nanti kalau kita ngomong begini katanya, oh ini barisan sakit hati loh. Barisan sakit hati, barisan kecewa. Diam dengan ketidakbenaran. Nggak boleh. Kedoliman harus dilawan, walaupun nyawa taruhannya. Ya sudah. Ini kami- Katakan yang jujur walaupun nyawa taruhannya. Itu Makanya prinsip kan- Umi, Gus. makanya Dan kan- juga prinsipnya Gusen, Gus. ini Ya, Gusen yang menyampaikan saya kepada lakukan Umi sekarang, seperti itu. ya. Yang saya lakukan sekarang seperti ini. Nggak, saya tidak butuh pengakuan siapapun. Sudahlah, saya siap. Ya, asal apalah. Jadi saya itu ingat betul kata bapak saya, apa arti sebuah nama? Buat apa kita ini tenar di hadapan manusia tapi cemar di hadapan Allah? Bukankah sebaliknya lebih baik? Biar sudah orang mau ngatain kita apa, cemar di mata manusia tapi tenar di mata Allah, itu masih pilihan yang lebih baik. Tapi nama itu mempunyai arti dan makna, Gus. Kita bisa dikenal dengan nama, Gus. Nama baik kita, bukan nama kita pura-pura baik. Abah bukan. saya mengajarkan kepada saya Seperti itu ya, Gus. kata Ya? abah saya,
apa arti sebuah nama, ya kan? Maksudnya tidak perlu kamu, ya kan? Karena Nabi itu bersabda begini, ridhon nas ghayatul la tudrak. Ya kan, kepuasan manusia, ridhoni menungso itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita capai. Apapun yang kita lakukan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya kan, kata abah saya, yang penting yang melandasi sikap kita, perbuatan kita itu, ya kan, ujungnya harus semata-mata karena Allah. Perkara dikomentari apa saja oleh orang lain, kita harus siap. Kata abah saya itu tadi, apa arti sebuah nama? Buat apa kita itu tenar di hadapan manusia, tapi cemah di mata Allah? Bukankah lebih baik sebaliknya? Dan itu yang biasa sekali. Ya, dan hari ini saya siap. Sudahlah, orang mau katakan siapa saja, silakan. Ya, saya tidak pedulikan. Sudah mau orang Agus Bekun sakit, Agus Bek itu, Agus Bek, yang mereka lupa nama saya itu baik. Mau dijelek-jelekan tetap baik kok. Baik. Ya, orang tahu orangnya Gus baik. Terima kasih Gus waktunya Gus. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pembelajaran tersendiri Gus, dan ini menjadi poin plus ya Gus ya, menjadi poin plus, dan semoga saja di tahun 2022 ini ada perubahan Gus. Ya, saya berharap lah. Apakah juga Anda berharap nanti KPK datang ke Jember atau sowan ke Jember minimal untuk intip-intip pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan atau aparatur negara yang ada di Jember? Saya hanya mendorong semua pihak sesuai dengan pekerjaan masing-masingnya. Jalankan sesuai dengan amanat yang ada. Ya kan? Saya berharap lembaga selain eksekutif, ya eksekutif jalankan fungsinya, legislatif jalankan fungsinya, yudikatif dalam hal ini KPK, polisi, kejaksaan juga menjalankan fungsinya. Sesuai konstitusi ya. Sesuai dengan sumpah jabatan masing-masingnya. Tapi kebanyakan sumpah palsu, Gus. Banyak sekali sumpah palsu. Bahkan terlalu saking banyaknya sumpah palsu sampai Jembernya terasa panas, Gus. Ya ini kan bukan hanya panas di politik, Gus ya. Panas di segala bidang ini. Ini yang kita kritisi dan kami memberikan masukan. Ya kan? Kalau memang ya tema yang kita ingin bicarakan demi untuk Jember menjadi lebih baik. Iya. Ya, ini ya. Jember menjadi lebih baik, bukan sikut sana sikut sini, melanggar sana nabrak sini demi kepentingan untuk memuluskan suatu tujuan atau suatu kekuasaan. Saya setuju dengan yang disampaikan Umi. Terima kasih. Oke, semoga ada hikmah daripada semua ini. Terima kasih Gus, terima kasih waktunya sudah mau diwawancarai sama Umi ini, dan semoga saja Gus Baikun masih termasuk dikasih kesehatan. Dan Gus Baikun masih baik-baik saja, Gus ya. Baik-baik saja ya. Jadi bapak saya dulu cerita kalau yang ngasih nama saya itu kan gurunya, guru abah saya, Kiai Hamid Jazuli. Anda baik-baik saja saat namanya ini. Itu nama saya kan Baikuni Purnomo. Kata guru abah saya itu, anakmu itu celukun baik katanya. Baik, alhamdulillah. Jadi abah ucapan adalah doa, saya baik. Ucapan adalah doa. Oke, terima kasih. Gitu aja bincang-bincang Umi sama tokoh yang karismatik satu ini. Amin. Saya banyak sekali mendapat ilmu baru saat ini ya. Mungkin kecerdasan saya nanti bisa di atas rata-rata kalau saya setiap hari berdiskusi dengan beliau. Banyak sekali hikmah dan ilmu yang saya dapatkan untuk menjadikan manusia berkarakter, berbudi pekerti, dan berakhlak karimah. Gitu aja absen Umi malam ini, si vlogger tercantik Sang Maestronya Jember bersama tokoh masyarakat yang karismatik ada di Kabupaten Jember. Tentunya Singanya Talangsari ya, yang tidak asing lagi di mata perkancah perpolitikan juga masyarakat juga, dan juga ribuan santrinya mendukung beliau. Terima kasih. Absen Umi malam ini, si vlogger tercantik Sang Maestronya Jember yang punya salam 3 jari nolai. Jangan lupa bahagia, hidup indah bila mencari berkah, tak soki dan royal. I love you, sampai jumpa, bye-bye, wassalam.